Matahari baru saja terbit di sirkuit Jerez Spanyol, namun udara di dalam pedok terasa jauh lebih berat dari biasanya. Di balik pintu garasi yang tertutup rapat, para teknisi data dari tim-tim papan atas Moto3 sedang menatap layar monitor dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mereka tidak sedang melihat data dari pembalap Spanyol yang dipuja-puja, atau talenta muda Italia yang digadang-gadang sebagai penerus takhta. Mereka sedang melihat grafik kecepatan seorang remaja berusia 17 tahun dari sebuah kota kecil di Indonesia bernama Gunung Kidul. Selama dekade terakhir, ada sebuah hukum tak tertulis di dunia balap motor. Jika Anda ingin menjadi juara dunia, Anda harus lahir dan besar di sirkuit-sirkuit Eropa. Pembalap Asia seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap atau sekadar alat pemasaran bagi pabrikan raksasa. Namun, apa yang terjadi di sesi tes privat akhir musim 2025 ini telah menghancurkan stigma tersebut berkeping-keping. Data sensor yang tertanam di aspal sirkuit tidak bisa berbohong. Di sektor 2 yang teknis, di mana kemiringan motor dan keberanian melakukan late braking adalah segalanya, nama Veda Ega Pratama berada di posisi teratas. Ia bukan hanya bersaing, ia memberikan tekanan psikologis yang belum pernah dirasakan oleh talenta-talenta terbaik Eropa sebelumnya. Di sana, di antara aroma bensin dan suara knalpot yang memekakan telinga, sebuah pertanyaan mulai berhembus kencang di sepanjang pit lane. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru setahun lalu bertarung di ajang regional, kini bisa membuat para juara Eropa terlihat lambat? Spekulasi mulai bermunculan. Beberapa orang menganggap ini hanya keberuntungan cuaca, namun para ahli mesin tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tetapi saat telemetri itu mencapai layar komputer di garasi utama, kepala mekanik tim pabrikan tidak merayakan apapun. Ia justru tampak bingung dan sedikit gemetar. Sang Indonesia yang berstyle Eropa. Selama ini, pembalap dari Asia Tenggara dikenal dengan gaya balap yang sangat agresif, namun seringkali kurang dalam hal manajemen ban dan presisi teknis. Itulah sebabnya transisi dari Asia Talent Cup ke panggung dunia seringkali berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Namun, Veda Ega Pratama adalah sebuah anomali. Dia adalah seorang Indonesian dengan DNA Eropa. Jika kita membedah data braking markers di tikungan satu Jerez yang ikonik, kita akan menemukan sesuatu yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Di saat pembalap lain mulai menarik tuas rem pada jarak 100 meter sebelum tikungan, Veda mampu menunda momentum tersebut hingga jarak 95 atau bahkan 92 meter. Ini adalah perbedaan yang sangat tipis, namun di level dunia, 5 meter adalah sebuah keabadian. Ia masuk ke tikungan dengan kecepatan yang dianggap mustahil oleh hukum fisika. Namun, entah bagaimana, ia mampu menjaga motornya tetap berada di racing line yang sempurna. Inilah yang membuat para pembalap Spanyol dan Italia mulai merasa terancam. Di kompetisi Red Bull Rookies Cup, pedok bukan hanya tempat untuk memacu mesin, tapi juga tempat untuk perang saraf. Pembalap-pembalap lokal seringkali menggunakan taktik intimidasi, menutup jalur secara agresif, dan mencoba merusak mental pembalap asing. Veda masuk ke sarang serigala ini tanpa membawa rasa takut. Ia tidak peduli dengan reputasi lawan yang sudah memenangi kejuaraan nasional di Spanyol. Di setiap tikungan, ia justru memberikan tekanan balik yang membuat lawan-lawannya frustrasi. Ketenangan mental inilah yang menjadi senjata paling mematikan bagi Veda. Ia tidak membalap dengan emosi, melainkan dengan kalkulasi yang sangat dingin. Namun, intimidasi itu ternyata sama sekali tidak mempan. Faktanya, hal itu justru berbalik menjadi bumerang yang membuat para pembalap favorit Eropa mulai meragukan kecepatan mereka sendiri. Masterclass di Mugello. Ada satu momen yang akan selalu diingat oleh sejarah MotoGP, balapan di sirkuit Mugello, Italia pada musim 2025. Mugello bukan sekedar sirkuit, ini adalah katedral kecepatan. Trek lurusnya yang sangat panjang dan tikungan Arabiata yang menuntut keberanian luar biasa biasanya menjadi tempat di mana pembalap non-Eropa habis dimakan oleh pengalaman pembalap lokal. Namun di hari itu, Veda Ega melakukan sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Ia terlibat dalam pertarungan slipstream yang brutal melawan 5 pembalap teratas. Di lap terakhir, posisi Veda sempat melorot ke urutan keempat saat memasuki lintasan lurus. Bagi kebanyakan orang, balapan sudah berakhir. Namun, Veda menggunakan kecerdasan aerodinamis yang jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Ia memposisikan motornya tepat di belakang rivalnya, memanfaatkan lubang angin, dan melepaskan tembakan di detik-detik terakhir. Ia menang dengan selisih waktu 0,011 detik, sebuah kedipan mata. Kemenangan ini bukan sekedar keberuntungan. Analisis pasca balap menunjukkan bahwa Veda mampu memanajemen suhu ban belakangnya lebih baik daripada siapapun, memberikannya traksi ekstra di tikungan terakhir yang krusial. Kemenangan di tanah Italia, di depan publik yang sangat fanatik terhadap pembalap mereka sendiri, mengubah narasi di pedok. Veda bukan lagi sekadar tamu dari Asia. Dia sekarang adalah ancaman nyata bagi hierarki balap dunia. Para jurnalis internasional mulai memadati depan garasinya, mencari tahu siapa sebenarnya anak ini.
Kemenangan telak itu menangkap perhatian seorang pria yang berdiri diam di balkon unit Hospitality VR46 dengan tatapan yang sangat tajam. Bayang-bayang sang dokter dan rumor VR46. Nama Valentino Rossi adalah hukum di MotoGP. Jika The Doctor melihat sesuatu pada diri seorang pembalap, biasanya itu adalah tanda bahwa bintang baru akan segera lahir. Di tengah performa Veda yang semakin menggila di tahun 2025, rumor mulai beredar kencang di sepanjang pit lane Misano dan Mugello. Beberapa saksi mata mengklaim melihat staf senior dari VR46 Riders Academy melakukan percakapan informal dengan manajemen Veda. Mengapa Rossi tertarik? Jawabannya ada pada gaya balap Veda yang sangat unik. Ia memiliki teknik flat track yang sangat kuat. Sebuah kemampuan mengontrol motor saat ban belakang tergelincir yang merupakan filosofi utama pelatihan di range milik Rossi di Tavulia. Secara teknis, Veda memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa cepat. Di dunia balap, ini disebut sebagai the natural. Namun, hubungan ini harus dijaga dengan sangat hati-hati karena kontrak Veda yang saat ini masih terikat kuat dengan struktur Honda Tim Asia. Ada ketegangan politik yang tak terlihat antara ambisi besar Honda untuk membawa pembalap Asia ke puncak dan ketertarikan tim-tim Eropa untuk mencuri talenta ini sebelum terlambat. Beberapa orang di pedok berspekulasi bahwa Veda bisa menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang mampu menjembatani dua dunia ini. Pihak manajemen Veda tetap tenang, menutup rapat semua informasi sensitif. Namun bahasa tubuh mereka menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang direncanakan di balik layar. Rumor itu terus memanas hingga mencapai titik didih, tetapi kemudian muncul sebuah pengumuman resmi yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun di industri ini. Anomali tiket emas dan aturan yang dipatahkan. MotoGP memiliki aturan yang sangat ketat mengenai batas usia. Setelah beberapa insiden berbahaya di masa lalu, Dorna Sports menetapkan bahwa seorang pembalap baru bisa masuk ke kelas Moto3 pada usia 18 tahun. Bagi banyak talenta muda, aturan ini adalah dinding yang menghambat karir mereka selama bertahun-tahun. Namun, ada sebuah celah yang disebut sebagai pengecualian talenta luar biasa. Aturan ini hanya diberikan kepada mereka yang mampu finish di posisi 3 besar kejuaraan dunia junior atau Rookies Cup dengan dominasi yang nyata. Dan disinilah Veda Ega Pratama kembali mencetak sejarah. Performa Veda di musim 2025 begitu dominan sehingga Badan Pengatur Balap Motor Dunia, FIM, harus melakukan peninjauan khusus terhadap kasusnya. Mereka melihat seorang remaja yang tidak hanya cepat, tapi memiliki kematangan mental layaknya seorang pembalap veteran berusia 25 tahun. Keputusan pun diambil. Veda mendapatkan tiket emas untuk naik ke kelas Moto3 World Championship pada musim 2026, memangkas waktu tunggu yang biasanya harus dilalui pembalap lain. Ini adalah kemenangan besar bagi Indonesia, namun juga menjadi tekanan luar biasa bagi Veda. Di kelas Moto3, ia tidak akan lagi bertarung dengan sesama pembalap muda. Ia akan berhadapan dengan pembunuh-pembunuh sirkuit yang sudah bertahun-tahun berada di kejuaraan dunia. Banyak yang meragukan, apakah ia bisa mempertahankan kecepatan yang sama saat menggunakan motor prototipe yang jauh lebih kaku dan bertenaga. Dia sudah mendapatkan kursi balapnya, tetapi dia belum mendapatkan rasa hormat dari para pembalap di grid utama, dan rasa hormat itu harus diambil secara paksa dalam sesi tes resmi di Jerez. Data tidak pernah bohong. Sesi tes pramusim 2026 menjadi pembuktian terakhir. Veda Ega Pratama turun ke lintasan dengan seragam Honda Tim Asia. Di sekelilingnya adalah tim-tim pabrikan dengan anggaran jutaan euro dan dukungan teknis penuh dari pabrikan Eropa seperti KTM dan GasGas. Saat sesi dimulai, banyak pengamat menduga Veda akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan mesin Moto3 yang jauh lebih kompleks. Namun pada jam kedua sesi pagi, waktu putaran Veda sudah berada di dalam zona 1 menit 45 detik, waktu yang biasanya hanya bisa dicapai oleh pembalap yang sudah memiliki pengalaman 3 tahun di kelas ini. Para mekanik dari tim rival mulai keluar dari garasi mereka, berdiri di pinggir lintasan hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara Veda mengambil tikungan terakhir. Mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Veda tidak menggunakan gaya balap bertahan. Ia justru menyerang setiap meter aspal seolah-olah dia adalah pemilik sirkuit tersebut. Data telemetri menunjukkan bahwa Veda memiliki kecepatan sudut atau corner speed yang lebih tinggi daripada rata-rata pembalap papan atas. Ini berarti ia mampu membawa momentum lebih besar dari tengah tikungan hingga keluar menuju trek lurus. Keunggulan teknis ini bukan berasal dari mesinnya, melainkan dari cara dia memposisikan berat badannya di atas motor. Kini, seluruh dunia balap menyadari satu hal, proyek pembalap Indonesia ini bukan lagi sekedar eksperimen atau alat pemasaran untuk menjual sepeda motor. Veda Ega Pratama adalah ancaman nyata bagi supremasi Eropa di dunia balap motor. Ia telah membuktikan bahwa kecepatan tidak mengenal paspor, dan data telah menunjukkan bahwa ia memiliki semua syarat untuk menjadi juara dunia pertama dari Asia Tenggara.
Saat lampu start menyala di seri pembuka musim 2026, Veda tidak hanya membawa harapan jutaan penggemar di Indonesia, ia membawa sebuah misi untuk menulis ulang sejarah. Dan berdasarkan apa yang kita lihat di lintasan sejauh ini, sejarah itu baru saja dimulai.